Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut melibatkan seorang perempuan yang sudah berumah tangga. Ia merupakan ibu dari 3 orang buah hati dan selama ini kehidupannya terbilang cukup mapan. Namun di balik segala rutinitas yang dijalani, si perempuan ternyata mulai merasa jenuh dan menginginkan suasana yang baru. Sehingga ia kemudian memilih mencari teman di salah satu media sosial. Perkenalan dengan beberapa orang membuatnya intens menjalin komunikasi panjang di sana. Dan salah satu sosok pria kemudian mencoba untuk mendekatinya. Ia menawarkan diri untuk memberi kebahagiaan instan, berharap segala kerisauan yang melanda hatinya akan segera terobati. Hingga seiring berjalannya waktu, si perempuan kemudian mulai merasa yakin dengan kisah asmara tersebut. Ia mengungkapkan diri untuk mempersuntingnya ke jenjang yang lebih serius, berharap kebersamaan mereka tidak hanya sebatas angan-angan semata. Namun si pria justru menolak. Ia beralasan bahwa dirinya tidak ingin melangkah lebih jauh dari potensi yang mungkin akan terjadi nantinya. Hingga penolakan itu kemudian membuat si perempuan merasa sedikit frustasi. Ia kemudian berkata bahwa dirinya akan memberitahukan mengenai hubungan mereka pada keluarga besarnya, termasuk istrinya sendiri. Mendengar hal itu, si pria tentu merasa cukup tertekan. Dalam kondisi yang tidak menentu, ia kemudian memilih melakukan hal yang tidak terduga sebelumnya. Menciptakan titik yang membawa dampak besar bagi semua pihak, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga serta orang-orang yang ditinggalkan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sebuah kisah yang disampaikan untuk tujuan edukasi, tanpa bermaksud mengglorifikasi kekerasan maupun menyinggung pihak manapun. Si perempuan yang ada di dalam kisah ini bernama samaran Komsatun Wahidah. Ia berusia sekitar 38 tahun dan bertempat tinggal di sebuah daerah di Jawa Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari perempuan itu dikenal memiliki kepribadian yang tegas. Ia lulusan dari sebuah universitas ternama dengan predikat terbaik. Hingga kecerdasan itu mengantarnya pada karir yang cemerlang. Komsatun menempati posisi staf administrasi di salah satu instansi pemerintahan. Latar belakang kehidupan dari perempuan itu juga terbilang dinamis. Ia telah berumah tangga selama hampir 20 tahun. Para tetangga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar konflik maupun pertengkaran. Komsatun beserta sang suami dikenal saling mendukung satu sama lain hingga tercipta keluarga yang harmonis. Penghasilan Komsatun diperkirakan berada di atas rata-rata pegawai lain, sebuah kondisi yang membuatnya tidak mengalami kesulitan dalam urusan finansial. Stabilitas ekonomi tersebut juga tercermin dari tempat tinggalnya yang cukup luas, serta kepemilikan 3 unit kendaraan roda 4 sebagai bagian dari aset keluarganya. Namun segala pencapaian yang dimilikinya ternyata tidak sepenuhnya mampu melapangkan dada. Di tengah kehidupan yang tampak tercukupi, Komsatun mulai diliputi perasaan yang tidak menentu. Rutinitas yang terus berulang ditambah berkurangnya perhatian dari keluarga perlahan mengikis rasa tenang di dalam batinnya. Apalagi di saat yang bersamaan, dinamika keluarga pun turut mengalami perubahan yang signifikan. Komsatun yang sudah dikaruniai 3 orang anak ternyata mulai ditinggalkan. Mereka sudah beranjak dewasa dan memiliki kehidupannya masing-masing, disibukkan oleh segala rutinitas harian seperti pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi rumah yang biasanya ramai serta penuh warna, perlahan dalam beberapa tahun terakhir terasa lenggang dan sunyi. Kehangatan yang dulu mengisi hari-hari mereka perlahan memudar, menyisakan ruang kosong yang semakin mempertegas rasa sepi yang selama ini ia rasakan. Hingga pada akhirnya, Komsatun memilih mencari kesibukan lain untuk menjernihkan pikirannya. Ia mulai membuka salah satu aplikasi jejaring pertemanan dengan harapan dapat menemukan sosok teman untuk berbagi cerita. Komsatun mengaku bahwa di masa tersebut dirinya tengah berada dalam kondisi emosional yang rapuh, terutama ketika interaksi di dalam keluarga terasa asing akibat kesibukan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai mengirimkan pesan kepadanya.
Awalnya hanya sebatas perkenalan singkat, namun perlahan berkembang menjadi obrolan yang lebih intens. Dari percakapan-percakapan itulah, Komsatun mulai menjadikan mereka sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati serta menyampaikan keluh kesah atas persoalan hidup yang sedang ia hadapi. Dan dari sekian banyak orang yang menghubunginya, satu sosok mulai tampak lebih menonjol hingga perlahan menarik perhatiannya. Pria tersebut menunjukkan sikap yang hangat, memiliki cara pandang yang luas, sehingga Komsatun pun mulai merasa nyaman untuk menjalin kedekatan yang lebih mendalam. Sosok pria itu kemudian dikenal dengan nama samaran Denny Priyatno. Ia diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, terpaut beberapa tahun lebih muda dibandingkan Komsatun. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta yang cukup ternama. Ia mengaku masih berstatus lajang dengan alasan pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya yang meninggalkan trauma mendalam. Latar belakang tersebut disampaikan Denny dengan cara yang cukup meyakinkan, sehingga sosoknya tampak seolah memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, mulai terungkap bahwa keadaan sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran yang ia sampaikan. Denny diketahui bekerja serabutan, serta telah berkeluarga dan memiliki 2 orang buah hati. Meski begitu, Komsatun tidak terlalu menelusuri jejak kebenaran atas latar belakang Denny Priyatno. Hingga kedekatan mereka berdua kemudian terjalin semakin intens dari waktu ke waktu, dan keduanya kemudian memutuskan untuk bertemu. Komsatun menjemput teman prianya itu di sebuah indekos, mereka kemudian pergi menghabiskan waktu di pusat kota, mengunjungi tempat wisata lalu pergi ke pusat jajanan kaki lima. Menikmati waktu kebersamaan selayaknya pendekatan yang umum terjadi sebagai pasangan kekasih. Pada fase tersebut, apa yang dirasakan oleh Komsatun mulai berangsur membaik. Kehadiran dari Denny membuatnya merasa seperti hidup kembali, memiliki nuansa baru dibanding dinamika sebelumnya yang terasa sangat monoton. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang dirasakan oleh Komsatun justru berbalik menjadi tekanan bagi dirinya sendiri. Perubahan mulai terlihat dari sikap Denny yang perlahan terasa tidak wajar. Ketika hubungan mereka baru berjalan sekitar 2 bulan, pria tersebut mulai mengungkapkan persoalan pribadi yang berkaitan dengan kondisi finansialnya. Denny Priyatno mengaku tengah menghadapi sebuah musibah yang membuatnya membutuhkan bantuan dana dalam jumlah cukup besar. Ia meyakinkan Komsatun bahwa seluruh dana tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 bulan. Dalam kondisi yang sedang kasmaran, Komsatun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Uang itu ia transfer secara bertahap dalam 3 kali pengiriman dan bersumber dari tabungan pribadi hasil pengelolaan keuangan yang selama ini ia lakukan dari penghasilannya setiap bulan. Pada tahap ini hubungan yang dibangun atas dasar emosi tanpa fondasi yang sehat mulai menunjukkan konsekuensi serius, sebuah pola yang kerap terjadi dalam dinamika relasi tidak setara. Beberapa minggu setelahnya, perasaan yang dirasakan oleh Komsatun kian berkembang dan terasa semakin mendalam. Dalam suasana hati yang diliputi rasa bahagia, ia kerap membawa kue pembuatan sang ibu untuk diberikan kepada Denny. Hampir setiap akhir pekan, perempuan itu meluangkan waktu untuk mengantarnya ke tempat indekos dari pria tersebut. Fase ini membuat kedekatan mereka terasa semakin erat, hingga perlahan tercipta ikatan emosional yang seolah sulit untuk dilepaskan. Didorong oleh perasaan tersebut, Komsatun pun tanpa banyak keraguan menyampaikan keinginannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Niat itu diungkapkan dengan penuh ketulusan, sebagai bentuk harapan akan kebahagiaan yang lebih utuh dari hubungan yang telah mereka jalani selama kurang lebih setengah tahun. Namun keinginan tersebut ternyata tidak mendapat sambutan yang sama. Denny memilih menolak dengan menyampaikan bahwa dirinya belum siap untuk melangkah lebih jauh. Ia mengaku tidak ingin mengambil risiko maupun menghadapi konsekuensi yang berpotensi muncul apabila hubungan mereka dibawa ke jenjang berikutnya. Dalam situasi tersebut, Komsatun diliputi rasa kecewa yang mendalam. Ia merasa telah memberikan banyak hal, termasuk mengorbankan keharmonisan keluarga demi sebuah hubungan yang diyakini akan bermuara pada masa depan yang lebih jelas. Seiring berjalannya waktu, kekecewaan itu perlahan berubah menjadi beban emosional yang kian menekan. Ketidakjelasan sikap Denny membuat Komsatun terus berada dalam penantian, berharap ada kejelasan yang mampu memberi arah bagi hubungan mereka.
Namun alih-alih menemukan kepastian, sikap Denny justru semakin sulit dijangkau dan kerap menghindari pembicaraan yang dianggapnya terlalu serius. Situasi tersebut perlahan mengubah cara Komsatun bersikap. Ia mulai menuntut kejelasan dengan nada yang lebih tegas, mengingatkan kembali berbagai perhatian serta pengorbanan yang telah ia berikan, termasuk bantuan finansial bernilai puluhan juta rupiah yang hingga saat itu belum juga dikembalikan. Keadaan semakin memburuk ketika Komsatun akhirnya mengetahui fakta bahwa Denny ternyata telah berumah tangga. Temuan tersebut menjadi titik balik yang memicu gejolak emosional dalam dirinya. Didorong oleh rasa marah dan kekecewaan yang mendalam, ia sempat meluapkan ungkapan bahwa hubungan mereka tidak bisa lagi disembunyikan, bahkan menyeratkan keinginannya untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada pihak keluarga Denny apabila ketidakjelasan itu terus berlanjut. Apa yang dilakukan Komsatun membuat Denny merasa semakin terdesak. Ia tidak berani mengambil risiko apapun terkait kelanjutan hubungan tersebut. Di sisi lain, Denny juga khawatir citra dirinya akan tercoreng apabila keluarga besar dan istrinya sampai mengetahui keterlibatannya dalam hubungan itu. Dalam kondisi penuh kecemasan tersebut, Denny akhirnya memilih mengambil langkah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rencana itu dimulai ketika Denny mengajaknya berlibur ke kawasan puncak. Ajakan itu disertai alasan ingin membicarakan dan menyelesaikan seluruh persoalan di antara mereka, sekaligus membahas kejelasan serta kelanjutan hubungan yang telah terjalin. Pada kesempatan itu, Denny juga meminta Komsatun untuk membawa kendaraan pribadi beserta kelengkapan dokumen kepemilikannya. Ia kemudian meminta agar dijemput di lokasi yang selama ini biasa mereka sepakati. Setibanya di kawasan puncak, keduanya kemudian menginap di sebuah villa sederhana. Mereka sempat menghabiskan waktu dengan makan di salah satu restoran, menikmati suasana sejuk serta keindahan alam yang menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Setelah mereka memutuskan untuk beristirahat di kamar, Komsatun kemudian mengajak Denny untuk menyantap makanan apem yang telah dipersiapkan dari rumah. Ia menyampaikan bahwa kue hitam tersebut dibuat secara khusus dan memastikan bahwa rasanya akan nikmat ketika dimakan dalam suasana yang tenang. Pada momen itulah, Denny mengaku tidak lagi menunggu waktu yang ia anggap tepat. Saat keduanya berada dalam satu ruangan dan mencoba menikmati hidangan tersebut, pria itu kemudian mengambil sesuatu yang sebelumnya telah ia persiapkan. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Denny kemudian melakukan sebuah tindakan yang berujung fatal, sekaligus mengakhiri rangkaian peristiwa di antara mereka. Detail mengenai kejadian tersebut tidak saya uraikan secara rinci, mengingat dampaknya yang begitu besar serta luka mendalam yang ditinggalkan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sekitar 20 menit kemudian Denny terlihat terdiam di balkon penginapan, menatap langit malam yang tampak begitu tenang. Ia melamun sejenak berusaha menenangkan pikirannya, namun justru diliputi kebingungan mengenai langkah apa yang seharusnya ia ambil setelah rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, Denny akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi penginapan dan bergerak menuju ke wilayah Jawa Tengah. Ia mengendarai kendaraan tersebut dengan Komsatun berada di kursi penumpang, memulai perjalanan panjang yang syarat ketidakpastian serta konsekuensi besar atas rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan itu berlangsung cukup lama, dengan beberapa kali persinggahan untuk beristirahat di tempat-tempat penginapan yang dilalui. Dalam rentang waktu tersebut, Denny mengaku berupaya menghilangkan berbagai hal yang menurutnya dapat memperburuk situasi dengan memilih lokasi-lokasi yang sepi dan jarang diperhatikan. Dalam salah satu persinggahan itulah, Denny kemudian menuju ke sebuah aliran sungai yang berada jauh dari permukiman warga. Di lokasi tersebut, ia meninggalkannya di sana sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Denny akhirnya menuju ke wilayah Purwokerto. Di sana ia berupaya menjalani hari-hari seolah tidak pernah terjadi apapun, menampilkan sikap yang tampak normal di hadapan lingkungan sekitarnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup selama berada di daerah tersebut, Denny bahkan memutuskan melepas dan menjual kendaraan yang sebelumnya ia gunakan. Beberapa hari setelah rangkaian peristiwa tersebut, di salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas, seorang warga dikejutkan oleh penemuan yang terbilang cukup memprihatinkan. Menyadari adanya hal yang tidak wajar, warga tersebut segera melaporkan temuan itu kepada pihak berwenang. Sekitar 30 menit kemudian, pihak terkait tiba di lokasi dan langsung mengamankan area penemuan guna kepentingan penyelidikan. Seluruh temuan yang ada kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Tepat sekitar 1 minggu setelah peristiwa tersebut, sosok Denny Priyatno akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwenang. Pria yang berusia sekitar 30 tahun itu tidak melakukan perlawanan saat proses penindakan berlangsung dan dalam pemeriksaan awal menyampaikan pengakuan atas rangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga pendalaman fakta dapat berjalan lebih terarah. Berdasarkan keterangan serta bukti yang saya dapatkan, Denny kemudian menjalani rangkaian proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya harus menjalani sisa masa hidupnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil pelajaran berharga, terutama tentang makna kesetiaan serta pentingnya peran keluarga dalam kehidupan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam pernikahan yang telah dijalani bertahun-tahun, rasa jenuh atau kebosanan kerap hadir sebagai ujian sementara, bukan alasan untuk mengabaikan ikatan dan kebahagiaan yang telah dibangun bersama. Setiap rumah tangga memiliki dinamika dan tantangannya masing-masing, dan komunikasi yang terbuka serta sikap saling menghargai menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Penting bagi setiap pasangan untuk kembali mengingat momen-momen kebahagiaan yang pernah tercipta, menghargai setiap usaha dan pengorbanan, serta belajar menghadapi ujian kehidupan rumah tangga dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.